Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dicoba. Sautut tajribiyah. Take voice stack. Cek voice cek voice. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani, sedulur ternak, sedulur dagang, sedulur seperjuangan dimanapun panjenengan berada, ayo padha ndedonga marang Gusti ingkang Maha Kawasa ing jaman sing saya suwi saya amburadul. Ing kesempatan dinten punika, dinten Ahad Legi apa pon Pak Jenimo? Legi. Ahad Legi bersama Bapak Joni yang sedang ngopeni wedhus. Ngopeni wedhus telu lek isuk tangi dhewe budal ning masjid, bengi ya didangne madang dhewe. Kadang lek isuk ya sarapan wedhuse. Ngopeni wedhus telu didangne, kadang lek bengi tangi jam 2, salat tahajud dhewe. Bar kuwi budal ning masjid jamaah, sholawatan jaluk donga marang Gusti Pangeran. Bersama toko besi dadi dulur TB Rukun. Ayo seduluran ojo padha tukaran. Mregakne rukun kuwi ndadekne kekuatan sing ora iso dipecahne karo ndas lan sikil. Kerukunan kuwi kena didelok lek wayah wong-wong salaman bar salat. Makane eneng ajarane Ki Haji Ahmad Dahlan karo Ki Haji Hasyim Asy'ari, perbedaan itu menjadi sebuah rahmat. Makane donga kuwi ra eneng sing beda. Siji guru beda temu, beda cara, beda ukara. Iki ngono ceritane Hanacaraka Datasawala, bahagia aku tak lunga. Sedulur Jawa undercover dimanapun panjenengan berada, ada pepatah Jawa mengatakan saat adoh perjalanan sing paling adoh itu adalah ketika engkau beber sajadah lan bersyukur tasih diparingi rasa sing ning jero manah iso matur nuwun. Masalah akeh wong ning donya iki sing kurang matur suwun. Ada sebuah pepatah Cina mengatakan wong sing seneng bersyukur ditambahi nikmate, ditambahi dulure, ditambahi segala macam apa sing dikarepne. Makane ning donya iki akeh wong sing kurang bersyukur. Ora beda apa sing tak cekel ning tanganku kiwa iki dulur. Iki ngono gambarane wong sing dibuntel kain mori, kain kafan. Kain mori, kain kafan warnane putih. Ora beda wong lek mati kuwi balik ngarsane Gusti. Dihisab amale, dihisab jariyahe, dihisab rokoke barang. Alhamdulillah di kesempatan pada hari ini, sedulurku dimanapun panjenengan berada, kami akan memberikan sebuah ilmu ijazahan untuk mengendalikan energi alam semesta. Karena kita tidak bisa hidup tanpa alam semesta. Yang ada dalam tubuh kita ini, tubuh kasar ini tubuh kasar, ini tubuh halus. Terkandung unsur alam semesta yaitu dari tanah, air, udara, dan api. Lah disinilah sebenarnya manusia sering lupa akan alam semesta. Nah, ketika ada sebuah angin yang besar, hujan yang lebat, petir yang menggelegar, dan juga bencana yang ada dalam tanah, dan ada bencana non medis yaitu santet sihir, ini juga merupakan salah satu pengingat bagi setiap manusia hamba Allah yang berada hidup di atas tanah maupun yang di dalam tanah. Karena yang di dalam tanah mereka masih bisa kita ajak ngobrol. Dengan apa? Dengan hati nurani dan dengan doa-doa yang dipancarkan setiap hari. Disinilah manusia kemudian akan berpikir, bertafakur, merenung apa sih tujuan hidup manusia di muka bumi ini selain daripada mengibadah. Oke sedulurku dimanapun panjenengan berada, ayo seduluran ojo podo tukaran. Entah sedulur PSHT, persaudaraan setia hati, atau STK, sedulur tunggal kejar, ya, persaudaraan setia hati itu
ada lambangnya persaudaraan, bawahnya setia hati, bawahnya memayu hayuning bawono. Yang diambil ajarannya, bukan sakralnya, bukan orang-orangnya. Banyak sekali warga gadungan, banyak sekali yang mengaku-ngaku PSHT padahal bukan PSHT. Banyak sekali yang mengaku-ngaku pernah dikecer padahal belum dikecer. STK juga seperti itu, sedulur tunggal kecer. Di mana kecernya? Belum menemukan kecernya. Masih kedonyan. Masih goleki warisane bondo maratuwa lan bondone wong tuwek. Padahal apa sing ditinggalne wong tuwek kuwi mawati lur. Iki wis berpengalaman dari beberapa pengalaman yang pernah saya temui orang-orang yang berspiritual, entah di luar Pulau Jawa, entah masih di dalam tanah Jawa. Di kesempatan pada hari ini kami akan memberikan sebuah ilmu ijazah yang kemarin kita dapat dari salah satu bisikan wali ya. Saya sebutkan walinya dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Tembayat yang ada di Gresik, dan juga makam pahlawan yang ada di Gresik. Banyak sekali dari teman-teman yang berkomentar atau masuk dalam kontak WhatsApp yang bagaimana cara mengendalikan alam semesta. Kita ini hidup tidak sendirian kawan. Meskipun Anda sendiri, kesendirian itu akan dilalui entah di pelaminan atau di kematian. Kalau orang sendirian nggak mungkin. Kalau sendirian pasti di akhir akan di pelaminan, dan kesadaran itu akan ditemani nyowo, sigarane nyowo. Wong Jawa nyebute garwa. Lek dalam kuburan dia tidak sendirian, kan ditemani dengan malaikat mungkar dan nakir, dan juga amalannya waktu hidup di atas tanah atau hidup di muka bumi ini. Ini saya akan wedar ilmu Islam sejati dulur. Masih tag force ya. Masih setia bersama bapak para petani ya, yang mencangkul di sawah. Kami menghormati perjuangan Anda, karena jaksa, hakim, polisi, presiden tidak bakal mangan sego lek ora eneng wong tani. Ojo gek terus tanturane wong gek kok begali, tanturane wong gek kok paliri ngono kuwi dosane gedhe. Makane wong rusak pager ayu kuwi dosane ora kena diitem dulur. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ana caraka data sawala. Panjenengan sedulur bahagia, kula tak sing lunga golek ilmu lan makarya. Mengenai tentang beberapa cara untuk mengendalikan alam, karena alam itu banyak sekali, alam gaib, alam nyata, alam sunyoluri, alamnya para indigo, para peramal, dan para spiritualis. Alamnya sangat banyak sekali untuk mengendalikan alam semesta. Jadi sedulur dimanapun panjenengan berada, alhamdulillahirabbil alamin, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya manusia itu tidak ada yang membedakan, entah dia berpangkat atau dia mempunyai titel. Itu bagi Allah sama saja. Jadi gelar-gelar yang diberikan di dunia ini hanya sementara. Justru itu yang menjadikan manusia bisa melawan yang namanya arus dari alam semesta. Karena alam semesta itu tidak melihat dokter Andas, SPD, ataupun insinyur, bahkan profesor. Justru hari ini yang dilihat itu adalah orang-orang marginal, orang-orang yang miskin, orang-orang yang du'afa, kemudian orang-orang yang tidak punya orang tua. Justru itu, di sanalah ada pancaran energi yang sangat luar biasa. Doa mereka tidak terhijab. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi maupun hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaihi mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya bapak ibu dari kecil, justru mereka itulah yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam hati manusia itu terkandung syir, fuad, dan juga roso. Dan roso itu harganya sangat mahal sekali, karena rosoan itu jika ditimbang 1 ton bisa menghasilkan tanah, bisa menghasilkan motor, bisa menghasilkan mobil. Karena rosoan itu juga berharga, apalagi roso itu tidak bisa dibeli. Bagaimana kita merasakan kopi manis, bagaimana manis itu definisikan, tidak bisa. Bagaimana antara pahit dan manis itu, di antara keduanya bisa menciptakan rasa syukur. Orang bisa merasakan rasa manis bersyukur, pahit bersyukur, karena di antara rasa keduanya itu ada rasa Allah yang ikut serta. Cuman manusia sering lupa.
Oke, sedulurku dimanapun panjenengan berada, sedang ngapain saja, kami sampaikan salam pas seduluran ojo podo tukaran. Dan yang gini mau eneng tips dan trik ya, kami ijazahkan, kami ya, bukan saya tapi kami. Lah penyebutan kami di sini kalau di dalam bahasa Arab, makanya kita mengatakan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar ya kan, sebelum makan dan minum. Dan ada doa ketika kita sholat, justru itu menggunakan nahwu sorobnya pakai nahnu. Kenapa nahnu? Nahnu itu diambil dari dhamir nahnu, kita, kami. Jadi manusia itu tidak ada yang sendiri. Hidup ini selalu bersama orang lain, dibutuhkan orang lain, dan dilihat orang lain, dan dirasakan orang lain. Makanya sing podo ngrasani tonggo, ngrasani bolo, podo mangan dagingnya saudarane. Ini ada kaitannya dengan ilmu Jawa kuno, yaitu tentang ilmu sedulur papat kalimo pancar. Dan ilmu ini sangat langka, sangat jarang dipelajari anak pemuda zaman sekarang. Kesadarannya tentang adat Jawa budaya sudah hilang. Justru ini yang kemudian kita akan berbicara bagaimana cara mengendalikan alam. Entah alam gaib yang menyerang, entah alam semesta ini yang menyerang. Dengan kita membatin dalam diri, dibaca dalam hatin ya, kami misalkan ingin memindah hujan atau ingin mengundang hujan, kami melihat mendung bersama kami ingin hujan malam ini misalkan ya, dibaca dengan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kita misalkan menatap matahari ya, ingin sekali matahari itu hadir ketika misalkan waktu mendung ya, dan kita menanam tanaman lombok dan kita sangat membutuhkan matahari. Jadi kita berdoa, entah dimanapun Anda berada, bisa doa ini dirapalkan, tapi tidak dirapalkan di lidah atau di mulut, tapi di batin. Kami ingin terang ingin kami, atau kami melihat matahari, matahari akan melihat kami ya. Dan kemudian akan saya berikan salah satu doa untuk memanggil misalkan angin yang besar, atau kita ingin menghancurkan rumah, misalkan kita benci kepada rumah itu misalkan ya, misalkan ini. Karena ini juga ilmu metafisik atau gendam, atau yang namanya balas dendam, atau yang namanya kalau dalam Jawa itu sengkuni. Itu ada memang ilmunya di Wedar, dalam serat Wirid Hidayat Jati dan Lontar kuno memang ada. Ini pelajaran Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Sebelum Islam datang, Hindu Buddha sudah ada. Itu adalah dengan membatin, mengundang angin, dengan kami mengundang angin mengundang kami menginginkan angin menginginkan kami. Jadi kata kami itu harus dibaca. Nah, kami itu kalau dipahami kita atau awake dewi atau nahnu. Setiap hari secara di alam bawah sadar, manusia di muka bumi ini memanggil kata kami atau nahnu dengan dhamir nahnu, dan ini memang bisa dibuktikan. Terus jika kita ingin, kalau mengundang hujan sudah ya kan, membuka matahari sudah, mengundang angin sudah, untuk menarik benda pusaka juga ada doanya, yaitu dengan bacaan Allahumma antas salam qodiyah hajati wa ibu sisir masya Allah alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al ala ya'alamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir ini dibaca berkali-kali sampai 99 kali, dan di akhir dengan Al-Fatihah tarik nafasnya segi 4, kemudian dibayangkan di situ ada disiapkan mori dan beberapa kembang, itu nanti bisa terwujud. Oke sedulurku dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ya. Jadi kata kami itu kalau diucapkan dalam batin itu bisa mewujudkan apapun. Entah kita ingin membuka awan, kita mengundang matahari ingin panas, kita ingin angin, kita ingin memayokkan tanah gitu. Jika kita teman-teman kita ada yang bakulan tanah atau makalar tanah atau dan sebagainya, itu disebut nama kami. Kalau saya itu namanya egois, dan itu bisa merembet ke anak keturunan kolonya, sambi kolonya atau moloikatnya seperti itu. Nah, ini berkaitan juga dengan cara kita mengobati manusia atau mengobati hamba Allah atau mengobati pasien.
kita bertanya dalam hati, bertanya dalam pikiran, siapa yang mengobati dan apa obatnya, apa penyakitnya, dan siapa yang menyembuhkan. Ketika kita berpikir apakah dokter yang menyembuhkan, apakah uang yang menyembuhkan, ataukah diri sendiri yang menyembuhkan, semua hanya lantaran. Jadi waktu kita sholat atau kita sembahyang, mempersembahkan sesuatu hal yang disayang, entah yang disayang itu uang, entah yang disayang itu diri sendiri, atau yang disayang itu pas seduluran, itulah yang menjadikan doa itu terkabulkan, bukan terhijab tapi terkabulkan. Karena bagaimanapun juga ya, manusia itu setiap diri, setiap pribadi mempunyai mempunyai getaran ilahi, getaran yang diciptakan dari Allah sejak zaman azali, dari kata kun fayakun, dadi yoso ciptoning sun. Disitulah yang pada akhirnya ketika para tabib ya, para dokter, para praktisi spiritual bisa mengobati jarak jauh, bisa mengobati dengan air yang ditiupkan kemudian diminum kepada seorang pasien, atau dengan dupa, atau dengan resep-resep dokter. Semuanya itu hanya lantaran. Disinilah yang pada akhirnya doa itu bisa menyembuhkan. Makanya doa itu pangkal ibadah, ruhnya ibadah itu doa, dan juga doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Waktu Nabi Muhammad SAW perang Uhud, perang Badar, ya, perang Khandaq, dan perang-perang yang dijalankan Nabi waktu berdakwah itu, beliau itu menggunakan doa, dan doanya tidak sendiri, pakai menggunakan dhamir nahnu. Doanya sangat panjang. Di kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan juga kitab-kitab Jurumiyah, Alfiyah disebutkan dhamir nahnu itu sangat luar biasa. Karena manusia tidak ada yang hidup sendiri, manusia itu berdampingan dengan alam semesta, alam gaib, dan alam manusia atau alam dunyo, alam sing kena diraba, alam sing kena dirasakno zahir manusia, entah bentuk kenikmatan sing berupa rezeki, panganan, sandangan, papan, iku sik kedonyan. Tapi kita berbicara doa itu bicara ruhani, bicara hati, bicara rasa, bicara sukmo, bicara jiwa, bicara ruh, dan bicara ilmu jeroan. Ini teman-teman yang suka dengan ilmu pencak silat, saya kira jangan lupa dengan ilmu jeroannya. Jangan hanya pencaknya saja yang dihandalkan, tapi jeroannya, doanya. Karena orang Jawa itu bisa menyembuhkan tanpa menyentuh, ya, bisa menyembuhkan tanpa menyentuh, dan bisa mengirim sesuatu yang tidak bisa terlihat, entah bentuknya itu perasaan kecewa, entah perasaan bahagia. Karena kedua rasa ini Allah tidak membutuhkan. Allah tidak butuh bahagiamu, Allah tidak butuh kecewamu, tapi Allah butuh rasa syukurmu. Sebesar itu rasa syukurmu, sebesar itu yang akan kau dapatkan di dunia ini dan sampai di akhirat nanti. Karena hidup yang paling lama itu adalah hidup di alam kubur, di alam barzah. Karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang namanya enak, semuanya ujian. Kenikmatan itu kadang dilihat nikmat, tapi sebenarnya itu ujian. Ujian itu dilihat nikmat, sebenarnya itu kenikmatan. Makanya dalam ilmu Jawa kita diajari ilmu rasa. Itu saja sedulurku dimanapun panjenengan berada. Jangan lupa kita selalu eling lan waspada, selalu sabar. Jangan lupa bekerja, karena bekerja itu ibadah, dan ibadah itu adalah salah satu jariah untuk hidup yang lebih lama nanti setelah di alam barzah. Terima kasih, salam paseduluran, ojo podo tukaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.